Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Mahat kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholiha. Allah masih pertemukan kita pada pagi hari ini meskipun masih lewat kajian virtual. Kita terus bersyukur karena Allah masih terus memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita juga kemudahan untuk terus bisa duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Aki. Hari ini masuk ke hadis 1157. 1157 ya Ustadz. Ya. Bismillah, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik agar kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan semoga duduknya teman-teman insya Allah senantiasa menjadikan ladang amal dan yang akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak. Ya Ustadz, sebelum talim dimulai, tadi ada salam dari Bu Ferry. Afwan, Bu Ferry belum bisa ikut kajian pada hari ini karena baru kemarin keluar dari rumah sakit Ustadz. Teman-teman ada salam dari Bu Ferry ya, mohon doanya. Sakit beliau? Iya, dirawat Ustadz, dirawat di Hermina Bekasi, di Hermina Galaksi, baru keluar kemarin sore, makanya hari ini belum bisa ikut duduk di majelis ilmu. Salam dari beliau dan teman-teman. Waalaikumsalam, insyaallah. Iya Ustadz. Ya. Baik Ustadz, kalau mau dimulai, tafadhol Ustadz. Hadis 1157. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas sebagai hamba Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita selalu menambah bekal-bekal kita menuju perjalanan yang sangat panjang. Itu perjalanan setelah kematian. Dan kemudian kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari hisab, di hari mizan. Para ummahat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kembali kita akan membacakan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis-hadis sahih
yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan kita masuk pada pembahasan hadis 1157. Iya. Tentang orang-orang yang melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Hadis ini dan hadis sebelumnya berbicara tentang pengkhianatan kabilah Yahudi yaitu Bani Quraidah yang ada di Madinah. Peperangan Bani Quraidah terjadi setelah perang Ahzab yaitu pada tahun 5 Hijriah. Kita baca dulu hadisnya Ibu. Silakan dibuka kitabnya. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan hadis 1157. Hadits Aisyah anna Sa'dan qala Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulak sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuhu. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. In kana baqiya min harbi Quraisyin syai'un fa abqini lahu hatta ujahidahum fik. Wa in kunta wada'ta al-harba fafjurha waj'al mautati fiha. Man fajarat min labbatihi falam yaru'hum. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah mengabarkan bahwa saat berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada yang lebih aku sukai untuk berjihad atau berperang di jalan-Mu daripada memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah mengusir beliau. Ya Allah, aku mengira bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dan mereka. Seandainya masih ada perang melawan Quraisy, panjangkanlah umurku supaya aku dapat berjihad melawan mereka di jalan-Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah menghentikan perang, pancarkanlah lukaku ini dan matikanlah aku karenanya." Maka memancarlah darah dari dadanya, dan tidak ada yang mencengangkan mereka saat di masjid di dalam tenda Bani Ghifar, kecuali darah yang mengalir. Mereka berkata, "Wahai penghuni tenda, apakah yang datang kepada kami ini dari arah kalian?" Ternyata luka saat menyemburkan darah, lalu dia meninggal karena lukanya itu. Semoga Allah meridhoinya. Yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, seorang sahabat senior dari Aus, yaitu orang-orang Ansor. Sahabat Ansor, yaitu mereka orang-orang menolong para muhajirin, para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sa'ad adalah salah satu daripada pembesar mereka. Mengalami luka pada saat terjadi perang Khandaq atau Ahzab pada tahun 5 Hijriah. Terjadi 5 tahun setelah hijrahnya Nabi. Yaitu pasukan koalisi Ahzab, artinya adalah ya kelompok-kelompok. Yaitu koalisi pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang musyrik yang ada di sekitar Madinah untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Dan ternyata peperangan itu disulut oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Mereka datang ke Mekah memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Muhammad, dibantu dengan kabilah-kabilah yang ada. Maka mereka berkhianat. Itu ketika Madinah dalam kondisi genting, ibu-ibu. Jadi dikepung oleh pasukan koalisi. Namun memang dengan izin Allah, yaitu atas usul Salman Al-Farisi, seorang ahli perang, mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat parit yang lebar dan dalam, sehingga tidak memudahkan orang-orang kafir, mereka musuh-musuh Islam, untuk masuk ke kota Madinah. Sebelum masuk ke parit, mereka sudah dipanah oleh kaum muslimin yang menjaga parit tersebut. Jadi tidak mudah untuk masuk kota Madinah. Maka terkenal dengan perang Khandaq, ya, perang parit ataupun perang Ahzab, yang artinya perang melawan koalisi-koalisi yang sangat besar. Jadi Bani Quraidah ini mengkhianati perjanjian dengan Nabi, karena di antara janjinya adalah saling menjaga. Jadi menjaga Nabi Muhammad dari serangan musuh. Tapi ketika mereka melihat bahwasanya Muhammad dalam keadaan lemah,
para sahabat dalam keadaan lemah. Akhirnya mereka dengan pongahnya mau robek kertas yang berisi perjanjian. Mereka mengkhianati daripada perjanjian yang mereka tekan sendiri antara mereka dan kaum muslimin. Maka apa kaitan dengan Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini seorang tokoh yang kemudian dimintai oleh mereka. Jadi Bani Quraidah itu mereka pada masa sebelum datangnya Nabi sering bersekutu dengan suku Aus, dan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah dari suku Aus. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Khandaq, artinya pulang dari menjaga parit, pulang ke rumah, beliau menuju rumah Ummu Salamah, salah satu istrinya, kemudian mandi bersih-bersih. Datanglah malaikat Jibril mengabarkan, perang belum selesai, saya belum meletakkan senjata saya, kata Jibril. Masih ada satu lagi bagian yang harus diselesaikan. Dan Jibril alaihissalam menunjukkan ke arah Bani Quraidah. Nabi Muhammad paham bahwasanya mereka juga musuh yang harus diselesaikan. Karena ketika terjadi kegentingan luar biasa, bukannya membantu, tapi malah menyerang dari belakang. Akhirnya para sahabat berangkat ke Bani Quraidah. Pasukan para sahabat kurang lebih 3.000 sahabat. Dan mengepung Bani Quraidah, menurut satu riwayat, adalah 25 hari lamanya. Yang menjadikan mereka lumpuh. Jadi suplai pangan tidak ada, perbekalan tidak memadai selama 25 hari, mereka menyerah. Akhirnya menyerah terhadap keputusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya mereka ingin diputuskan hukumnya oleh seorang sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Beliau syahid, masya Allah. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an akhirnya memutuskan supaya laki-laki para kombatan, yaitu pasukan perang di antara Bani Quraidah itu, mereka dibunuh semuanya. Maka yang tersisa hanya sedikit, ibu-ibu, hanya beberapa gelintir orang, tidak lebih daripada jumlah anggota keluarga yang mereka menyatakan Islam ataupun mendapatkan jaminan dari para sahabat, jaminan keamanan. Seluruhnya dibunuh. Ada 400 atau 700, ada beberapa versi riwayat yang berbeda. Kemudian anak-anaknya serta istri-istri mereka, harta-harta mereka dibagi kepada kaum mujahidin, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang tokoh yang menghakimi mereka, orang-orang Bani Quraidah yang berkhianat kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dan ini masya Allah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi daripada doa Sa'ad. Jadi di antara semangat-semangatan Sa'ad itu di dalam jihad adalah menjihadi orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Makanya dia lihat kafir Quraisy ini betul-betul suku yang merupakan suku Nabi Muhammad sendiri, namun memeranginya dan bahkan mengusirnya. Maka kesemangatan luar biasa dalam jiwa Sa'ad untuk memerangi mereka. Dan perang Ahzab sudah usai, beliau terluka, dibuatkan tenda di samping masjid ya. Sampai kemudian beliau berdoa. Ya, andaikan ada peperangan lagi, pengen perang, panjangan umurnya. Tapi kalau tidak ada peperangan, pancarkan, cucurkan darah dariku. Kemudian Allah ijabahi. Maka memancar darah dari tubuh beliau dan beliau meninggal. Dan ternyata setelah itu tidak terjadi peperangan, Ibu. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa pada tahun 6 Hijriah, yaitu perjanjian Al-Hudaybiyah. Itu pun tidak terjadi peperangan. Latar belakangnya adalah Nabi Muhammad bersama 1.400 atau 1.500 sahabat ingin melaksanakan umroh pada waktu itu. Namun orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mengizinkan, karena itu menurunkan daripada gengsi mereka. Jadi kalau diizinkan dan Nabi Muhammad serta para sahabat itu masuk, ya mereka masuk bebas dan melaksanakan ibadah, berarti seakan-akan menginjak-injak kehormatan mereka. Akhirnya mereka menahan di luar Madinah, dan bertepatan di tempat namanya Al-Hudaybiyah terjadi perjanjian perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Ya, tentunya isi perjanjian tersebut sangat merugikan kaum muslimin secara zahir, walaupun di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian puncaknya adalah saat Futuh Mekah. Nabi Muhammad bersama ribuan pasukan dari para sahabat menuju kota Mekah, dan kota Mekah jatuh dengan mudah. Tidak banyak tertumpah darah di sana karena mereka menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ternyata masih banyak di sana di kota Mekah orang-orang yang ingin masuk Islam tapi mereka terintimidasi, atau ada sebagian mereka yang tidak tahu jalan hijrah.
Ketika sudah ditaklukkan kota Mekah, mereka menyatakan keislamannya dan mereka diampuni oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang tidak terjadi peperangan lagi, dan Sa'ad bin Mu'adz diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lukanya. Nah, setelah menghadapi musuh pada perang Khandaq. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Sa'ad di sini, Sa'ad bin Mu'adz disebutkan dalam hadis ini terkait dengan satu peristiwa ya yang disebutkan pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu pengkhianatan Bani Quraidah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang kita baca ini juga memberikan satu pelajaran. Jadi terkadang kaum muslimin juga boleh mengadakan perjanjian bahkan dengan orang kafir sekalipun, dengan orang Yahudi, Nasrani, ya, dengan orang kafir untuk satu kemaslahatan bersama. Jadi boleh dalam satu kondisi melakukan satu perjanjian damai, perjanjian dalam satu wilayah dikuasai bersama dengan perjanjian yang ada, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dengan catatan kaum muslimin berhak untuk melaksanakan syariatnya. Jadi ini catatannya, kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu berhak untuk menjalankan syariat-syariat yang terkait dengan kaum muslimin. Yang Yahudi ya terkait dengan mereka, kecuali mereka bersukarela berhakim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah. Kalau di Indonesia pernah kita dengar Piagam Jakarta yang dihapuskan kata-katanya itu kan, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban apa itu ya. Jadi umat Islam untuk menjalankan syariat-syariatnya itu dihapus. Artinya para ulama dahulu yang mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mereka memandang bahwasanya ini perlu. Jadi Piagam Jakarta ini memberikan legalisasi hukum secara legal, formal legal terhadap umat Islam untuk menjalankan agamanya. Ya, 17 Agustus diresmikan, kemudian 18 Agustus dihapus dengan desakan-desakan dari beberapa pihak. Yang kemudian sampai saat ini untuk mengegulkan lagi itu sepertinya berat. Padahal itu ya sesuai dengan konstitusi, artinya umat Islam dilindungi secara undang-undang untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Tapi giliran sekarang ketika umat Islam ingin berjuang menegakkan hukumnya, dicap sebagai radikal dan lain sebagainya. Nah, karena itu ibu-ibu, kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada. Jadi kekuatan itu bukan hanya sebatas kekuatan senjata dan fisik apapun hari ini, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan media dan sebagainya itu perlu disiapkan sampai kemudian menyiapkan kader-kader yang baik, yaitu kader-kader yang paham tentang tata negara, hukum tata negara, bagaimana mengatur negara, yaitu perlu disiapkan, lahir dari orang-orang soleh. Yang sekarang ini SDM untuk itu sangat sedikit ibu-ibu. Akhirnya yang mengelola negara adalah orang-orang yang ya kebanyakan, ya tidak semuanya, jauh daripada nilai Islam, bahkan ingin memberangus daripada Islam itu sendiri. Ini PR kita bersama tentunya, bagaimana melahirkan ke depannya para kader-kader yang paham mengelola negara secara baik. Karena kalau kita bernegara itu kan nggak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi negara itu bukan sesimpel bagaimana hukum potong tangan diterapkan, hukum rajam diterapkan. Bukan hanya sesimpel itu, Ibu. Mengatur negara itu bagaimana hubungan masyarakat antara warga negara dengan Islam, dengan non-Islam, apalagi Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemudian belum hubungan dengan luar negeri, bagaimana politik luar negeri yang terbaik, bagaimana dengan negara mana bekerja sama, dengan negara mana tidak ada kerjasama, itu Masya Allah. Itu betul-betul membutuhkan kepandaian, ya, kemampuan dalam hal ini. Makanya umat Islam kalau belum siap, walaupun dikasih satu wilayah pun yang nggak bisa menjalankan. Jadi barakallahu fikum ibu-ibu, ini PR kita bersama. Artinya kita perlu dandani memang. Jadi nggak perlu merombak memang, dandani apa yang perlu didandani, perlu diperbaiki. Tapi intinya bagaimana kita menyiapkan kader-kader yang baik, Islamnya baik, soleh, muslih ya. Sehingga panggung-panggung tersebut tidak diisi oleh mereka orang-orang liberal sekuler. Nauzubillah. Baik para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, jika terjadi perintah wajib mendadak yang terbentur dengan kewajiban yang lain. Kita baca hadisnya. Apa isi hadisnya? Hadis Ibnu Umar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana, lamma raja'a min al-ahzab,
la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Fa'adraka ba'duhum al-'asr fi at-tariq faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha la nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli. Lam yarid minna dzalika fa dzikra li Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Lalu tibalah waktu sholat ketika mereka masih di jalan. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Dan sebagian lain berkata, kami akan melaksanakan sholat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Para ummahat rahimakumullah. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih-bersih ya, mandi tempat Ummu Salamah setelah pulang dari Ahzab, pulang dari Khandaq, dari peperangan Khandaq ataupun Ahzab, malaikat Jibril menunjukkan satu bagian yang belum terselesaikan, yaitu urusan dengan Bani Quraidah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka dengan segera. Sampai perintah tersebut dipahami berbeda oleh dua kubu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rasulullah mengatakan, jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dalam riwayat, jangan sampai sholat duhur. Ada riwayat sholat duhur, sholat asar. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ini peristiwanya sekali, tapi kok hadisnya ada berapa versi. Jangan sholat duhur kecuali di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang mengatakan adalah maksudnya jamak. Duhur dan asar, ya karena mereka melakukan perjalanan, diperintahkan jamak. Jangan sholat jamak duhur dan asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya maksud daripada hadis tersebut adalah sabda Nabi memang terjadi dua kali, karena ada dua kalau kita ini dua shift ya. Shift yang pertama berangkatkan duluan dan tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian kelompok kedua berangkat, Rasulullah berpesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ala kulli hal, Rasulullah memerintahkan supaya tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan waktu sholat asar itu tiba. Lalu apa yang terjadi, ibu-ibu? Para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat terbagi menjadi dua madhab dalam hal tersebut. Sebagian orang mengatakan kami tidak akan sholat asar walaupun sholat asar sudah masuk waktunya, kecuali kami sudah sampai ke Bani Quraidah. Kemudian yang lain memahami bahwasanya perintahnya tidak seperti itu. Kami tetap sholat. Maksud Nabi itu bukan masalah sholat di Bani Quraidah, tapi maksudnya adalah supaya kita bersegera sampai ke Bani Quraidah. Kalau bisa asar sudah sampai ke sana. Ya kalau bisa ya sebelum waktu asar itu sudah sampai sana sehingga sholat asar di sana. Nah di sini Bu. Jadi kalau kita membahas perbedaan pendapat itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Ya para sahabat radhiyallahu anhum itu juga berbeda pendapat. Dan contohnya sangat banyak Ibu. Ini satu peristiwa memang yang kemudian hal ini sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkari keduanya. Namanya ijtihad. Ya makanya salah satu sebab perbedaan adalah satu nas yang memiliki multi tafsir atau multi makna sehingga dipahami oleh sebagian kalangan seperti ini dan sebagian kalangan seperti itu berbeda. Dan itu terjadi pada zaman Nabi di mana beliau masih hidup, para sahabat berbeda pendapat. Ada dua orang sahabat yang melaksanakan sholat tapi tidak menggunakan air wudhu, tapi pakai tayamum. Kenapa? Karena nggak ada air. Tapi ketika setelah selesai sholat, mereka berdua mendapatkan air. Yang satu kemudian berwudu dan sholat lagi, yang satu tidak. Sampai kepada Nabi Muhammad tidak mengingkari keduanya. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya,
asabta sunnah, kamu sesuai dengan petunjuk sunnah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan pada orang yang sholat 2 kali, falaka ajron, kamu mendapatkan 2 pahala. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah melampaui batas dalam menghadapi perbedaan. Apalagi perbedaan tersebut masih terkait dengan masalah fikih. Jadi memang fikih itu masuk ranah wilayah perbedaan itu sudah terjadi lama. Jadi perbedaan itu tidak masalah. Yang jadi masalah ketika orang tidak ngerti porsi yang harus ya dia ambil di dalam menghadapi perbedaan. Porsinya itu kadang-kadang diambil berlebihan. Porsinya turunnya sepiring diambil 2 piring, ini kan berlebihan. Yang harusnya cukuplah berbeda, kita cari mana yang lebih kuat dan kita amalkan. Dan bahkan kita mencarinya pun berdasarkan perkataan ulama, kita tidak meneliti sendiri. Menurut ulama ini yang kuat adalah ini. Menurut ulama yang lain yang kuat adalah itu, kan gitu. Kita mengambil salah satunya. Bahkan dalam mengambil pendapat yang kuat sekalipun dari perbedaan yang ada, itu pun berdasarkan keterangan ulama. Kita tidak meneliti sendiri, ya. Kadang-kadang bahasa Arabnya minim, sumber referensinya Arab, kita tidak bisa baca bahasa Arab, gitu kan. Dan ironisnya apa, ibu-ibu? Orang-orang seperti itu akhirnya menjelma menjadi ahli fatwa dadakan di media sosial. Haram, halal, haram, halal. Haram, halal, sesat, sunnah, nggak sunnah. Bid'ah, gitu kan. Karena suruh baca Iqra aja ya apa-apa nggak lancar. Ini jadi muskilah. Jadi tidak la ya'rifu qadra nafsihi. Dia nggak ngerti kadar kemampuannya. Ya. Jadi kalau dibilang ngeyel, gitu. Kalau bukan ustadznya ya tidak dianggap ustadz. Menjadi masalah besar. Baik ibu-ibu. Jadi perbedaan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi bukan berarti kita sengaja berbeda ya. Harus dibedakan antara sunnah kauniyah dan sunnah syar'iyah. Kalau sunnah kauniyah itu pasti itu terjadi, Allah kehendaki, tapi belum tentu itu disukai. Wujudnya maksiat. Ya, wujudnya maksiat. Kemudian apa ya? Ya adanya perbedaan termasuk adanya orang kaya, orang miskin itu sudah sunatullah. Ya. Tapi sunatullah yang sifatnya kauniyah, yang Allah tetapkan di alam semesta ini. Ada yang lemah, ada yang kuat, itu sudah sunatullah. Tapi sunnah syariahnya, sunnah syariah adalah satu ketetapan yang Allah inginkan. Dan itu Allah cintai. Tapi belum tentu terjadi kan. Allah menakdirkan adanya perpecahan, ada perbedaan, tapi perintahnya adalah wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Sehingga sunnah kauniyah itu tidak boleh sebagai dalil. Misalnya, nggak usah bersatu, ini sudah takdir Allah. Ya tidak, kita berusaha bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Ada orang miskin, ada orang kaya. Nah, gitu kan? Itu takdir Allah. Itu sunnah kauniyah, tapi sunnah syariahnya apa? Ya, at'imuhum. Berikan makan kepada mereka. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu din wa yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahkan orang itu dicela kalau tidak memberi makan ataupun tidak mengajak orang lain untuk berikan makan kepada fakir miskin. Jadi sunnahnya beri makan. Jadi bukan alasan kalau kemudian orang diajak infak, sedekah. Itu ada orang miskin, kita bantu. Dia mengatakan itu sudah takdir Allah, jangan dikasih makan, malah nentang takdir Allah. Ini salah. Jadi itu pernyataan yang salah. Ya ini sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Kalau kita ngasih sedekah kepada mereka, ini berarti kita menggagalkan rencana Allah. Ya. Itu salah. Itu orang-orang munafik itu. Orang munafik itu. Orang-orang kafir. Di surat Yasin itu. Nanti dicari jawaban. Ketika Rasul mengatakan kepada mereka, berilah makan kepada orang-orang itu miskin. Mereka mengatakan, ya, apa kita memberikan makan kepada orang yang Allah jika menghendaki ngasih makan, Allah ngasih makan. Tapi apa Allah tidak menghendaki mereka, Allah tidak menghendaki ya. Allah menghendaki mereka itu memang miskin. Jadi ini nggak usah dibantu. Nanti kalau orang miskin dibantu malah itu jadi menentang takdir Allah. Nah, itu alasan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Makanya ilmu itu harus memang di tangan orang benar. Kalau ilmu di tangan orang yang nggak benar ya, di tangan orang-orang liberal, itu nanti doa taat seakan-akan benar tapi tidak benar. Makanya ibu-ibu kita tidak bosan-bosan meminta kepada Allah ilman nafi'an dan kita berlindung kepada Allah
ya, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena pinter saja nggak cukup. Ya, pinter saja nggak cukup. Makanya di antara doa yang tentunya kita tidak bosan-bosan untuk meminta kepada Allah sampai akhir hayat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan senantiasa kita itu berada di atas petunjuk Allah sampai akhir hayat kita. Karena memang Allah menuntut kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba berani mati kecuali betul Islam. Maka sungguh mulia orang itu dimatikan dalam keadaan Islam itu sudah tujuannya tercapai. Perintah Allah memang seperti itu. Makanya bagaimana kita memegang Islam kita, iman kita sampai akhir hayat kita bertakwa pada Allah haqqa tuqatih, dan kita mati dalam keadaan Islam. Baik ibu-ibu, jadi perbedaan ada pada para sahabat. Dan tentunya sekarang lebih banyak. Cuma bedanya para sahabat dulu punya referensi tunggal yang disepakati. Kalau ada perbedaan, langsung merujuk pada Nabi. Nah sekarang rujukannya beda-beda. Ada kelompok jamaah tabligh, rujukannya mungkin beda. Ada salafi, jadi ustadz yang selain mereka tidak disebut salafi, ya, gitu kan. Ada kelompok ini, kelompok itu. Yang referensinya itu nggak disepakati. Itu kan ustadzmu, bukan ustadzku. Ini kan jadi masalah itu. Itu ustadzmu, bukan ustadzku. Ya, kalau ustadzku kan sunnah. Yang satu jawab malah, kalau ustadz saya wajib. Jadi malah jadi perdebatan yang aneh. Ya, jadi malah buat bahan bercandaan. Baik para umahat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari ilmu kita. Kita sekian tahun baca hadis-hadis Nabi, jangan sampai zahabatil barokah min ilmina, jangan sampai berkah itu pergi daripada ilmu yang kita dapat. Baik para umat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis 1159. Sahabat Muhajirin mengembalikan pepohonan dan buah-buahan kepada kaum Ansor ketika mereka sudah cukup kaya. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma qatimal muhajirun al-Madinata min Makkah wa laysa bi aydihim ya'ni syai'an wa kanat al-ansaru ahla al-ardi wal aqar wa qasamahumul ansaru ala an yu'tuhum simara amwalihim kulla am wa yakfuhumul amal wal ma'unah. Wa kanat ummuhu ummu Anas, ummu Sulaim kanat ummu Abdullah bin Abi Talha, wa kanat a'tat ummu Anasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzaqan fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam umma Aiman maulatah umma Usama bin Zaid. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma faraga min qatli ahli Khaybar fansarafa ila al-Madinah raddal muhajiruna ila al-ansari manaihahum allati kanu manahuhum min thimarihim wa radda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi aidaqaha wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma Aiman makanahunna min haid. Silakan dibaca Ibu. Bismillah, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami, Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang Muhajirin sampai di Madinah dari Mekah tanpa bekal sesuatu pun di tangan mereka, sedangkan orang-orang Ansor adalah pemilik tanah dan perabotan. Maka orang-orang Ansor berjanji kepada mereka untuk memberi buah dari harta mereka itu setiap tahun dan mencukupi mereka dengan pekerjaan dan keamanan. Adalah ibunya, yakni ibunya Anas, bernama Ummu Sulaim, yang juga adalah ibunya Abdullah bin Abi Talha. Ibu Anas pernah memberi Rasulullah SAW buah kurma. Lalu Nabi SAW memberikannya kepada Ummu Aiman, pembantu beliau, yaitu ibunya Usama bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, maka Anas bin Malik mengabariku bahwasanya ketika Nabi SAW selesai dari perang Khaybar, beliau kembali ke Madinah dan orang-orang Muhajirin mengembalikan apa yang diberikan orang-orang Ansor pada mereka berupa buah-buahan. Kemudian Nabi SAW mengembalikan kepada ibunya Anas buah kurmanya, dan Rasulullah SAW
memberi Ummu Aiman pengganti dari kebunnya. Iya, ini kisah tentang Muhajirin dan Ansor ya. Para ummahat yang dirahmati Allah. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil di sini sangat banyak ya. Kalau saya amati, jadi jalan yang ditempuh oleh Nabi untuk menjadikan Islam ini ya'lu wa la yu'ala alaih, Islam jadi jaya. Yang pertama memang perlu diperhatikan adalah penggemblengan tarbiyah yang terkait dengan akidah, keyakinan. Jadi ditanamkan bahwa yang benar adalah Islam, itu penting. Ini yang pertama. Kalau tidak maka akan mudah roboh dengan segala riwayat yang ada. Ini penting. Jadi ini dakwah yang simpel dengan cara apapun, yang penting tidak melanggar syariat. Kalau bahasa Ustadz mungkin bahasa dalil. Kalau bahasa orang awam mungkin ya pemahaman tanpa hafal dalil. Jadi dakwah pertama tarbiyah pada umat adalah menjadikan mereka yakin bahwa Islam itu benar. Akhirnya 13 tahun di Mekah itu Masya Allah tarbiyah Rasulullah sampai kemudian sampai para sahabat yang digembleng oleh Nabi Muhammad tidak ada yang murtad. Ada yang mengatakan satu sahabat yang digembleng oleh Nabi murtad itu kalau tidak salah siapa? Ubaidillah bin Jahsh. Yang itu merupakan suami Ummu Habibah ketika hijrah ke Habasyah. Menyelamatkan agamanya, tapi dia tertarik dengan agama Nasrani, malah masuk Nasrani. Tapi riwayat itu menjadi pro kontra antara para ahli hadis dan ahli sejarah. Karena banyak yang, bukan banyak, tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Sehingga sebagian ulama memastikan bahwasanya Ubaidillah bin Jahsh ini mati dalam keadaan Islam karena sakit ya. Akhirnya beliau kirim surat kepada Rasulullah yang menyampaikan wasiat yaitu untuk menikahi istrinya. Allah alam bisawab. Tapi intinya selain beliau tidak ada yang murtad. Tarbiyah Rasulullah kuat. Dan tentang kemurtadan Ubaidillah bin Jahsh ini menjadi pro kontra para ulama ahli hadis dan ahli sejarah. Tidak bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Bahkan khobarnya tidak banyak. Kalau itu terjadi mungkin sering diomongkan perbincangan antara Rasulullah dengan Ummu Habibah mantan istrinya. Tidak pernah didapatkan perbincangan Nabi dengan Ummu Habibah tentang dugaan murtadnya suami. Tidak. Baik, para umat yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu, strategi Rasulullah adalah menyatukan kaum muslimin. Jadi hijrah. Jadi setelah iman itu betul-betul mencari tempat yang nyaman. Lingkungan yang kondusif. Dan kemudian kekuatan berikutnya yang disusun oleh Nabi adalah ya mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Artinya apa Ibu? Ini bisa kita ambil pelajaran. Sekuat apapun akidah kita, tapi masih suka berpecah belah. Itu ya pertolongan nggak akan datang-datang. Ini strategi yang ditempuh oleh Rasulullah. Dipersaudarakan sampai-sampai di awal Islam sebelum turun tentang masalah ayat-ayat masalah waris itu mereka mewarisi, saling mewarisi gitu. Tapi itu dihapus, yang mewarisi hanya orang-orang yang ada hubungan nasab. Hubungan nasabnya, hubungan nasab, hubungan darah. Jadi para sahabat Muhajirin dan Ansor itu luar biasa, yaitu para muhajir yang meninggalkan hartanya ditolong oleh orang-orang yang terbaik, orang Ansor. Itu dikasih apapun Ibu. Dikasih tanah. Karena memang orang-orang Ansor itu para petani. Kalau orang-orang Mekah itu para pedagang. Makanya memang beda karakter ya. Para pedagang itu mereka sikapnya agak keras. Orang-orang Mekah itu keras. Kalau orang Madinah para petani, mereka kerjanya di kebun ya. Itu mereka lebih tenang, lebih lembut gitu. Kalau Mekah mereka karena banyak bergaul dengan orang, sering keluar kota, keluar negara gitu ya, sehingga terkontaminasi. Ya, digabungkan oleh Allah antara kaum yang ini dari orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, ya orang Mekah secara umum, para pedagang itu wataknya keras. Kalau kaum Ansor, penduduk Madinah itu lebih lembut para petani. Tapi dengan perbedaan sifat itu Allah kumpulkan mereka atas nama iman. Maka tidak ada lagi perbedaan ini pedagang, ini watak keras enggak. Atas nama iman mereka sudah diikat ya dengan kekuatan ikatan yang sangat kuat. Kaum Ansor ditanamkan Allah dalam hati mereka kecintaan terhadap kaum Muhajirin sampai diberi semua. Tanahnya dibagi, rumah dibagi, bahkan ini
istri pun dibagi. Maksudnya sahabat Ansor yang memiliki banyak istri, akhirnya dipersilahkan untuk kaum muhajirin memilih mana yang paling cantik. Kemudian yang dipilih itu diceraikan. Sampai seperti itu. Dan sejarah itu sepertinya tidak, ataupun belum terulang. Sampai hari ini belum terulang. Ya, jarang kemudian ada orang, ya sudah nih rumah saya ambil satu, karena saya ambil, oh ya saya punya istri dua, mau satu enggak? Gitu. Enggak ada kayak gitu. Itu pernah terjadi pada masa awal Islam. Luar biasa memang. Yang kemudian, setelah penaklukan Khaybar. Jadi penaklukan Khaybar itu terjadi sebelum Futuh Mekah pada tahun 7 Hijriah. Itu mendapatkan, jadi kaum muslimin, Rasul dan kaum muslimin mendapatkan kekayaan yang cukup, ya banyak tanah-tanah rampasan itu, yang kemudian itu mencukupi kebutuhan mereka. Dan pemberian yang diberikan oleh kaum Ansor dikembalikan. Jadi mengembalikan pemberian, apakah boleh? Jawabannya boleh, Ibu, dengan catatan tidak menyakiti orang yang memberikan. Ya maka jangan hanya tekstual saja, kan boleh mengembalikan. Dikasih, misalnya kita dikasih apalah tempat tetangga sayur atau apa gitu kan, Bu ini ada sayur, maaf saya kembalikan gitu, langsung dikembalikan. Dalilnya hadis ini salah. Jadi boleh mengembalikan pemberian dengan catatan tidak menyakiti mereka para pemberi. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka merasa cukup dengan apa yang mereka peroleh dari ghanimah, akhirnya kebun-kebun, harta yang mereka dapat dari bantuan kaum Ansor dikembalikan. Masya Allah, ini mulianya akhlak dari kaum muhajirin ya Ibu. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh melupakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Berikan dengan yang semisal atau lebih baik. Kasih 1.000, kita membalaskan 2.000. Kalau enggak ya semisal. Kalau tidak mampu lebih baik semisal. Kalau tidak mampu maka minimal kita doakan. Itu hadiah yang paling ringan dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Yaitu menghadiahkan doa yang tulus yang dia sampaikan di sepertiga malam terakhir ketika sholat ataupun ketika salah sholat. Sehingga kita dapatkan satu riwayat Abu Darda itu setelah sholat malam, beliau mendoakan orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang beliau cintai sebanyak 70 orang. Yadkuruhum ainan-ainan, disebutkan satu persatu dengan namanya masing-masing. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, ini hadis tentang masalah mengembalikan kebaikan yang diberikan oleh orang-orang Ansor. Dan sikap mereka, orang-orang Ansor, adalah sikap ihsan, mengutamakan orang lain. Baik, kita lanjut. Hadis 1160. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajulu yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nakhalat hatta fataha Quraidah wan Nadhira wa inna ahli amaruni an atiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها 10 أمثاله أو كما قال. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seseorang memberikan kebun kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bani Quraiza dan Bani Nadir dapat ditaklukkan. Orang itu berkata, sesungguhnya keluargaku menyuruh aku untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta apa yang telah aku berikan atau sebagiannya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun kurma itu kepada Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman datang dan meletakkan kain di leherku seraya berkata, sekali-kali tidak, demi zat yang tidak ada sesembahan selain Dia. Janganlah Tuhan berikan kepada mereka karena Tuhan telah memberikannya kepadaku. Atau sebagaimana yang telah dikatakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu mendapatkan bagian segini. Ummu Aiman berkata, tidak, demi Allah. Akhirnya beliau memberikan kepadanya. Perawi berkata, aku kira dia berkata 10 kali lipat atau sekitar itu, atau sebagaimana yang telah dikatakan. Ya, ini kisah lanjutan ya Ibu-Ibu. Jadi Rasulullah juga diberi bagian oleh orang-orang Ansor dengan memberikan
hamba sahayanya, ya pembantunya yaitu Ummu Aiman, ya. Yang kemudian ketika Rasulullah memberikan atau mengembalikan harta orang-orang Ansor, kemudian Ummu Aiman kembali dan Ummu Aiman pun diberikan jatahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat ini Ummu Aiman minta bahkan 10 kali lipat atau sekian. Ya, tidak masalah meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa ibu-ibu? Jadi kaum muhajirin, ya kaum muhajirin tentunya adalah Ra'isul Muhajirin, pimpinan orang-orang hijrah, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muhajirin untuk tidak tamak terhadap harta. Jadi kadang-kadang orang yang sudah kaya kadang lupa. Tapi ini tidak. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum muhajirin untuk tidak lupa atas kebaikan orang-orang Ansor yang telah membantunya di awal-awal hijrah. Jadi memang kaum muhajirin ini berusaha ya Bu, sampai Abdurrahman bin Auf itu ketika dikasih jatah tidak mau. Beliau hanya meminta supaya sahabatnya Ansor itu menunjukkan pasar. Ini memang menunjukkan kepandaian para sahabat muhajirin dalam berdagang. Datang dengan membawa tangan kosong ya, tapi kemudian Abdurrahman bin Auf masuk pada deretan para sahabat yang agniya, yang kaya. Ini dan itu tidak perlu waktu lama gitu. Kadang-kadang para pembisnis hari ini kan untuk jadi kaya itu lama gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung, Nabi Muhammad SAW itu tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Berarti kurang dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun. Jadi modal nol sampai jadi saudagar kaya. Sampai jadi saudagar kaya. Luar biasa kan. Dalam sebuah riwayat tuh sampai Abdurrahman bin Auf mendatangkan barang dagangan dari luar Madinah. Sampai perjalanan kafilah yang membawa barang dagangan itu, ya ribuan onta. Barang dagangan itu membuat gemuruh kota Madinah, saking banyaknya itu. Kemudian satu riwayat, walaupun riwayat itu dilemahkan oleh sebagian ulama, Aisyah bertanya, ini siapa ini? Oh ini orang-orang mengatakan ini dagangan Abdurrahman bin Auf. Ini kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang begitu banyak. Kemudian Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Itu menjadikan Abdurrahman bin Auf tersentak hatinya. Akhirnya barang dagangannya begitu banyak disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun riwayatnya perlu diteliti ya Bu, namun intinya ternyata bisnis Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, berkembang pesat sehingga tidak butuh waktu yang lama. Menjadikan beliau seorang saudagar dari nol betul. Masya Allah. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1161. Mengambil makanan dari daerah musuh. Hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Kunna muhassirina qasra Khaybar. Farama insanun bijirabin fihi syahm. Fanazawtu li akhudahu. Faltafattu fa idza Nabi sallallahu alaihi wasallam fastahyaitu minhu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang mengepung benteng Khaybar, ada seseorang yang melempar wadah kulit berisi lemak. Maka aku melompat untuk mengambilnya. Lalu aku melirik, ternyata ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku jadi malu kepada beliau. Baik, barakallahu fikum. Tentang masalah hukum makanan dari daerah musuh. Hukumnya boleh. Ketika berjihad mendapatkan makanan di sana, baik makanan yang mereka buat atau makanan dari pohon-pohon mereka boleh diambil. Ya, karena punya musuh ya. Tapi ini konteksnya peperangan. Bukan konteksnya adalah makanan mustaqirun, aminun. Bukan tempat yang aman, tidak terjadi peperangan, ada ikatan perjanjian dengan mereka. Ya, itu tidak boleh mengambil harta orang kafir. Lebih-lebih harta orang Islam. Tapi kalau konteksnya itu sudah jihad dan qital, peperangan, maka boleh Ibu mengambil makanan dari pohon misalnya ataupun dari makanan mereka, apalagi dibuang ya. Makanan buangan ya boleh-boleh aja karena tidak dibutuhkan oleh
pemiliknya. Maka kisahnya seorang sahabat ini Abdullah bin Mughaffal. Ya. Jadi kunna muhasirin. Jadi ketika sedang mengepung benteng Khaybar, dikepung itu kan, akhirnya dari arah dalam itu ada seseorang melempar. Jirab itu ya seperti tempat apa ya Ibu ya, kantong air gitu ya. Tapi isinya adalah lemak. Diambil mau dimakan. Ya ada Rasulullah malu ya, sama Rasulullah malu. Ya, ini menunjukkan bahwa saya mau peperangan itu ya kurang makan, kurang ini wajar memang. Sehingga ketika ada makanan, Masya Allah. Dan Nabi Muhammad tidak mengingatkannya. Artinya ini adalah takrir. Takrir itu persetujuan Nabi ya. Jadi kalau Nabi Muhammad mendapatkan seorang sahabat atau sebagian para sahabat melakukan suatu hal di hadapan beliau, kemudian beliau tidak melarangnya, berarti itu boleh. Walaupun Nabi tidak melakukannya. Karena kalau kita bicara sunnah, ya dalam artian ini adalah hadis ya Ibu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan. Ini disebut dengan sabda beliau sebagai sunnah qauliyah atau sebagai perbuatan fi'lun. Ini menjadi sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah sebagai takrir, persetujuan beliau, sehingga disebut sebagai sunnah takririyah. Ini salah satunya. Jadi seorang sahabat ngambil wadah yang dilempar, ada wadah yang dilempar oleh seseorang, isinya lemak, diambil. Rasulullah tidak mengingkari. Andaikan itu haram, Rasulullah ingkari, karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Karena menjelaskan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan pada waktu itu tidak boleh. Misalnya dua orang sahabat, yang satu alim, yang satu awam. Yang satu awam ini minum khamr. Sahabat alimnya tidak menjelaskan setelah 2 hari kemudian. Kemarin kamu minum khamr kan haram itu, enggak boleh. Ya harus dijelaskan pada waktu itu, kecuali dalam penjelasan itu mengandung kemudaratan yang besar, tuh lain lagi ya. Lain lagi. Baik, ini sunnah takririyah. Ada beberapa contoh, diantaranya contoh yang masyhur, para sahabat memakan daging untuk, yaitu biawak padang pasir, bukan biawak di negeri kita memakan bangkai, bukan. Para sahabat memakannya, kemudian Nabi Muhammad melihatnya, beliau tidak ikut makan, tetapi beliau tidak mengingkarinya. Ini juga menunjukkan takrir persetujuan daripada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Ini hadis yang sangat panjang Ibu, mungkin boleh dibaca maknanya langsung, yaitu surat Nabi kepada Heraklius, Raja Romawi, untuk masuk Islam. Hadis 1162. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Sufyan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan mengisahkan dari mulutnya sendiri sebagai berikut. Pada saat berlangsungnya perjanjian damai antara aku dengan Rasulullah SAW, aku pergi berniaga ke negeri Syam. Ketika aku berada di sana, ada seseorang yang mengirim sepucuk surat dari Rasulullah SAW kepada Kaisar Heraklius, penguasa agung Romawi. Yang membawa surat itu adalah Dahiyah al-Kalbi kepada pembesar Bushra. Kemudian pembesar Bushra menyampaikan kepada Heraklius. Lantas Heraklius bertanya, adakah di sini ada orang yang berasal dari kaumnya, laki-laki yang mengaku sebagai nabi ini, atau Rasulullah? Mereka menjawab, iya. Lalu aku panggil untuk menghadap Heraklius bersama beberapa kawanku dari suku Quraisy. Kami masuk dan duduk menghadap Heraklius. Heraklius lantas bertanya, siapakah di antara kalian yang dekat pertalian darahnya dengan orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi itu? Abu Sufyan berkata, lalu aku menjawab, aku. Lalu aku duduk di depan, sedangkan kawan-kawanku duduk di belakangku. Kemudian dia memanggil penerjemahnya, lalu dia berkata kepada penerjemahnya, katakanlah kepada mereka bahwa aku menanyakan kepada mereka perihal laki-laki yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Jika dia berdusta, katakanlah dia telah berdusta. Abu Sufyan berkata,
Demi Allah, kalaulah aku tidak takut dicap sebagai pendusta, sungguh aku telah kudustai mereka. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, tanyakan kepadanya, bagaimana kebangsaan orang itu di kalanganmu? Abu Sufyan berkata, jawabku, dia seorang bangsawan yang di kalangan kami. Dia bertanya, apakah dia keturunan raja? Aku menjawab, tidak. Dia bertanya, pernahkah kalian mengatakannya sebagai pembohong sebelum ia menjadi seorang nabi? Jawabku, tidak. Dia bertanya, apakah orang-orang yang mengikutinya dari kalangan pembesar ataukah hanya rakyat kecil? Jawabku, hanya rakyat kecil. Dia bertanya, apakah pengikutnya selalu bertambah? Jawabku, mereka selalu bertambah. Dia bertanya, adakah di antara pengikutnya itu murtad karena benci terhadap agama yang dikembangkannya? Jawabku, tidak. Dia bertanya, apakah kamu berperang melawannya? Jawabku, iya, pernah. Dia bertanya, bagaimana perjalanan peperanganmu melawannya? Jawabku, peperangan kami berjalan silih berganti antara menang dan kalah. Kadang-kadang kamilah yang menang dan dia yang kalah. Dan terkadang pula kami yang kalah dan dia yang menang. Dia bertanya, apakah dia pernah ingkar janji? Jawabku, tidak. Bahkan kami sedang dalam masa perjanjian damai, yaitu tidak ada serang menyerang dengannya. Aku tidak tahu apa yang akan dibuatnya terhadap perjanjian tersebut. Kata Abu Sufyan selanjutnya, demi Allah, tidak ada kalimat lain yang dapat kami ucapkan selain daripadanya itu semua. Dia bertanya, apakah ada orang lain sebelum dia yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi seperti dia? Jawabku, tidak. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, kutanyakan kepadamu tentang bangsanya atau status sosialnya. Maka kalian katakan dia termasuk dari bangsawan. Memang demikianlah halnya semua para rasul. Mereka dibagikan dari kalangan bangsawan kaumnya. Kutanyakan pula kepadamu, apakah dia dari keturunan para raja? Jawabmu, tidak. Kalau sekiranya bapak dan kakeknya yang menjadi raja, tentunya ada sangkaan bahwa dia ingin mengembalikan kekuasaan nenek moyangnya. Kutanyakan pula tentang pengikutnya, apakah terdiri dari rakyat kecil atau dari orang-orang besar? Kamu menjawab, hanya terdiri dari rakyat kecil. Memang merekalah pengikut para rasul. Kutanyakan pula, pernahkah kamu menuduhnya sebagai pembohong sebelumnya? Kamu menjawab, tidak. Aku tahu bahwa dia tidak akan pernah berdusta kepada manusia, apalagi berdusta kepada Allah. Aku tanyakan kepadamu, adakah pengikutnya ada yang murtad atau mereka membenci agama baru setelah memeluknya? Jawabmu, tidak. Memang begitulah halnya apabila iman telah tertanam dalam hati seseorang. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya berkurang? Jawabmu, bahkan mereka selalu bertambah. Memang seperti itulah iman, hingga ia tumbuh sempurna. Kutanya pula, pernahkah kamu memeranginya? Jawabmu, iya. Kami memerangi dan peperangan silih berganti. Terkadang menang dan terkadang kalah. Memang demikianlah halnya. Para rasul itu selalu diuji. Namun demikian, kemenangan telah terakhir selalu di pihak mereka. Kutanyakan pula, pernahkah dia ingkar janji? Jawabmu, tidak pernah. Memang demikian para rasul tidak pernah ingkar janji. Kutanyakan pula kepadamu, adakah orang lain sebelum dia yang mengaku menjadi nabi seperti dia? Jawabmu, tidak. Begitulah kalau ada orang yang sebelumnya yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi seperti dia. Mungkin dia hanya ikut-ikutan dengan orang-orang sebelumnya. Kemudian dia bertanya, apa saja yang diperintahkannya kepadamu? Jawabku, dia menyuruh kami sholat, membayar zakat, menjalin tali silaturahim, dan menjaga kehormatan diri. Dia berkata, jika yang kamu katakan itu benar semuanya, maka tak salah lagi bahwa lelaki tersebut adalah seorang nabi. Aku tahu bahwa dia akan muncul, akan tetapi aku tidak menduga bahwa dia akan muncul dari kalangan kalian. Sekiranya aku dapat bertemu dengannya saat di sampingnya, maka sungguh aku akan membasuh kedua kakinya, dan daerah kekuasaannya kelak akan sampai ke daerah kekuasaanku ini. Abu Sufyan berkata, kemudian dia meminta surat dari Rasulullah SAW dan membacanya. Di dalamnya tertulis, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku mengajak Anda untuk masuk Islam. Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda akan selamat. Masuk Islamlah Anda, niscaya Allah akan memberi pahala kepada Anda dengan berlipat ganda. Jika Anda menolak, maka Anda akan memikul dosa kaum Arsyriun. Hai ahli kitab, marilah berperang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah dan tidak akan mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka menolak, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat ke-64. Setelah dia selesai membaca surat tersebut, tiba-tiba terdengar suara heboh di sekitarnya. Dia memerintahkan kami supaya keluar. Sesampainya di luar, aku berkata kepada kawan-kawanku, sungguh luar biasa urusan Ibnu Abu Habsyah, maksudnya Rasulullah, hingga dia diikuti oleh Raja Bani Asfar atau bangsa berkulit kuning. Karena itu, aku senantiasa yakin bahwa agama Rasulullah SAW itu pasti menang. Dan akhirnya Allah memasukkan hidayah Islam ke dalam hati sanubariku. Ya, Masya Allah. Ya, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kepada para raja, di antaranya adalah Raja Romawi Heraklius, dan juga dakwah beliau kepada para penguasa Mesir, penguasa Persia. Dalam hadis ini panjang lebar tentang surat beliau kepada Heraklius. Dan ini diceritakan langsung oleh Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Abu Sufyan masih kafir, jadi penentang Nabi, betul. Ketika Abu Sufyan berada di Syam untuk perdagangan, biasanya seperti itu, karena destinasi untuk dagang orang-orang Quraisy salah satunya adalah Syam. Syam ini meliputi banyak wilayah ya. Dan Syam pada waktu itu di bawah kepemimpinan penjajah Romawi. Yang kemudian Raja Romawi mendapatkan surat dari Muhammad SAW. Dan kemudian bertanya, adakah orang-orang di sini yang dekat dengan dia? Dicari ternyata, oh ya, Abu Sufyan. Karena Raja Romawi tahu orang-orang Mekah pada waktu itu banyak berdagang di wilayahnya, di Syam. Dicari-cari kemudian terjadi diskusi, dialog, pemaparannya. Jadi Abu Sufyan ini kita bisa ambil pelajaran ya ibu-ibu. Orang kafir pada waktu itu beda dengan kafir hari ini. Kalau orang kafir pada waktu itu mereka tidak bohong. Karena kejujuran adalah suatu kehormatan. Bohong adalah sifat orang-orang rendahan. Maka Abu Sufyan walau masih kafir pada waktu itu menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya antara kafir Quraisy dan Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai kemudian Raja Heraklius itu mengakui, setelah mendengarkan paparan daripada Abu Sufyan, mengakui kalau seperti itu maka betul-betul ya, kalau aku ketemu akan aku basuh kakinya melihat kebesaran Nabi Muhammad. Ya, dan saya kekuasaan itu akan sampai pada wilayah aku pijak, kaki yang dipijak oleh kakiku hari ini. Ini pernyataan Raja Heraklius ya, Raja Romawi, menunjukkan dia mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mengakui, cuma karena kaumnya dan karena gengsinya dia tidak menerima. Tapi tidak seperti perlakuan sebagian raja yang lain ketika mendapatkan surat seperti Raja Persia kemudian menyubit-nyubit surat Nabi. Tapi Heraklius tidak, walaupun tidak menerima Islam, dia tidak menyobek-nyobek daripada surat Nabi Muhammad SAW. Yang mana surat Nabi dimulai dari ungkapan Bismillah. Sehingga para ulama diantaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan termasuk sunnah yang disebut oleh para ulama adalah memulai penulisan risalah buku itu dengan Bismillah. Ya, menulis pesan. Ya. Tapi ini sunnah bukan wajib. Misalnya nulis setting Bismillahirrahmanirrahim gitu boleh. Bahkan itu sunnah, kalau enggak ya enggak wajib, tidak boleh dicela. Tidak mulai dengan basmalah. Karena para ulama sepakat hukumnya sunnah mengucapkan bismillah di awal perbuatan.
di awal tulisan ataupun di awal perbuatan. Walaupun hadis-hadisnya itu lemah, kecuali ada beberapa hadis yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya hadis ini, Ibu. Hadis tentang pengiriman surat Rasul kepada Kaisar Romawi, dan juga hadis yang terkait dengan peristiwa Al-Hudaybiyah. Nabi Muhammad mengatakan kepada penulis konvensi, ya, penulis perjanjian, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulislah bismillahirrahmanirrahim, walaupun kemudian ditentang oleh delegasi dari kaum kafir Quraisy. Mereka menolak penulisan lafal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kemudian menolak tulisan Muhammadur Rasulullah. Ya, diganti bismillahirrahmanirrahim, diganti bismikallahumma. Kemudian Muhammad Rasulullah diganti Muhammad bin Abdullah. Jadi ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bagian strategi dakwahnya adalah menyebut nama orang-orang yang didakwah dengan sebutan yang baik, yaitu ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu maknanya baik, yang mendapatkan kitab. Dan dibacakan ayat yang terkait dengan hal tersebut. Jadi menyeru mereka pada satu kesepakatan tentang adanya Tuhan yang esa. Nah, ini penting sekali ibu-ibu. Jadi dalam dakwah itu kita jangan sampai tambahkan perbedaan lebih dahulu. Tapi tambahkanlah persamaan sehingga bisa menyentuh hati orang yang kita dakwai. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan hadis tentang peristiwa perang Hunain. Hadis 1163, dan untuk kesempatan siang hari ini kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada tanya jawab kami persilahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair untuk Ustaz Taki yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Kita berakhir di hadis 1162. Ummahati fillah, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Insya Allah kayaknya nggak ada ya Ustadz. Sudah gamblang banget, sudah jelas banget. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Ustadz. Kayaknya memang sudah tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Alhamdulillah. Ustadz menjelaskannya sudah cukup gamblang dengan perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Azab, semuanya. Insya Allah semakin paham ya Ustadz. Bismillah. Baik, Muhatifillah, sebelum taklim ditutup, mari sama-sama kita akhiri dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakallahu khair untuk Ustadz Taki yang sudah memberikan ilmunya. Sehat terus ya Ustadz, semoga ilmu yang disampaikan akan terus mengalir sebagai amal jariah yang tidak akan pernah putus Ustadz. Amin insyaallah. Semoga Ustadz Allah jaga terus dimanapun berada, insyaallah diistiqomahkan terus dalam kebaikan. Ya, untuk kita mohon doanya ya Ustadz, semoga kita terus diistiqomahkan di dalam kebaikan dan terus diringankan untuk terus bisa bermajelis ilmu. Baik, jazakallahu khair sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Jazakallahu khair ya Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ya Ustadz, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.